Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini penginjil Matius mengangkat sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi perumpamaan yang diangkat ini tentu mempunyai suatu tujuan bagi para pendengar Yesus waktu itu. Tujuan pertama-tama agar para pendengarnya itu mudah memahami dengan baik ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Sebab para pendengar Yesus itu bukanlah dari kalangan-kalangan terpelajar ya, atau bukan juga dari kalangan-kalangan orang terdidik, orang kaya, tetapi orang-orang sederhana, orang-orang anawim yang penghayatan imannya luar biasa. Jadi mereka itu orang yang takut akan Allah dan percaya teguh kepada Allah. Jadi mereka itulah sebagian besar dari para pendengar Yesus. Sehingga dalam banyak pengajaran dan salah satunya pada bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Tuhan senantiasa mengangkat perumpamaan dalam setiap pengajarannya agar para pendengarnya dengan mudah memahami ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Pada hari ini, perumpamaan yang diangkat oleh Yesus dalam ajarannya sebagaimana yang dituliskan oleh penginjil Matius adalah tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi perumpamaan tentang domba yang hilang, pertama-tama tadi kita mendengar bahwa Yesus menampilkan suatu pertanyaan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor tersesat? Nah tentu pertanyaan ini Yesus hendak membuka pikiran para pendengarnya pada waktu itu agar sekiranya memberikan sebuah jawaban. Dan mungkin ada sebagian besar di antara mereka menjawab dalam hatinya, ya tentu sang tuan pemilik domba itu akan mencari yang hilang itu. Dan memang kelanjutan dari kisah itu Tuhan menegaskan atau melanjutkan bahwa tentulah seorang pemilik domba itu, penggembala domba itu akan mencari yang sesat. Dan apa yang terjadi ketika sang pemilik domba itu menemukan dombanya yang hilang? Ya tentu dia akan merasa bahagia, dan mungkin juga sebagian besar pendengar Yesus mengetahui atau memahami perasaan dari sang pemilik domba itu. Dia akan bahagia ketika dombanya yang hilang itu ditemukan. Sehingga bisa kita katakan bahwa perumpamaan tentang domba yang hilang ini bisa dipahami oleh
para pendengar Yesus ya dengan baik. Ya, mereka bisa mengetahui arah dari pembicaraan atau arah dari ajaran Yesus. Dan pada akhir dari bacaan tadi kita mendengarkan, teman-teman, sahabat-sahabat, Yesus menyimpulkan ya dari perumpamaan yang sudah dijabarkannya sedemikian rupa atau tentang domba yang hilang. Sang tuan yang sudah menemukan dombanya, perasaannya bahagia. Jadi Yesus menyimpulkan atau Yesus menarik para pendengarnya itu kepada suatu maksud atau kepada suatu pesan dari perumpamaan yang diangkat oleh Yesus sendiri, yaitu mengatakan bahwa demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi ternyata bisa dipahami bahwa maksud dari perumpamaan Yesus itu adalah berkaitan dengan Allah yang Maha Rahim ya. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Artinya di sini bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Dia tidak menginginkan agar manusia itu hilang dari pangkuannya atau dari rahimnya. Ketika seorang manusia itu hilang dari rahimnya, tentu ini merupakan suatu pengalaman di mana manusia itu sudah melepaskan diri dari kendali Allah sendiri, atau sudah melepaskan diri dari garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah sendiri yang kita bisa paham sebagai kebenaran. Orang itu menjauh dari kebenaran. Dan teman-teman yang terkasih, perumpamaan ini juga mengarahkan pesannya itu kepada Yesus sendiri. Bahwa Yesus itu adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, yang mencari domba-domba yang hilang. Dan siapakah domba yang hilang itu? Domba yang hilang itu adalah kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa sudah menjauh dari Allah. Dan kita bisa dibilang adalah domba yang tersesat. Dan oleh karena itulah Yesus diutus oleh Bapanya untuk mencari dan menemukan kembali kita yang hilang ini, atau manusia yang berdosa atau tersesat. Dan di sini ketika Yesus menemukan dombanya atau menemukan kita manusia dari ketersesatannya, dan tentu dalam hal ini bahwa ketika ada manusia yang berbalik dari perbuatan-perbuatannya yang jahat atau berbalik dari kebiasaan-kebiasaan lamanya, ya tentu itu merupakan suatu sukacita besar juga bagi Tuhan Yesus sendiri. Dan juga itu merupakan suatu kebahagiaan bagi Allah sendiri, di mana ada manusia yang telah berdosa tetapi kembali bertobat, kembali ke dalam rahim Allah sendiri. Teman-teman yang terkasih, sekiranya pesan yang disampaikan oleh Injil ini meneguhkan kita bahwa kita ini manusia, memang manusia yang lemah dan berdosa. Tetapi perlu disadari bahwa ketersesatan kita tidak pernah dilepaskan oleh Allah. Allah senantiasa mencari kita. Hanya saja bagaimana kita yang sedang dicari Allah ini berusaha untuk kembali atau berusaha untuk mengubah berbagai bentuk pola pikir atau cara bertindak kita yang lama kepada pola pikir yang baru. Arti kita mencintai kebenaran, kita merangkul kebenaran, dan pada akhirnya kita kembali kepada pangkuan Allah yang senantiasa mencari kita, yang senantiasa tetap membuka rahimnya untuk kembalinya kita. Memang ini tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi usaha dari kita sebagai manusia tentu akan membuahkan hasil yang pada saatnya bahwa kita akan mengalami sukacita yang besar, karena Allah pun bersukacita atas diri kita
yang mau kembali kepada Allah. Dan momen ini, momen masa Advent penantian kita ini menjadi momen yang baik untuk kita untuk kembali kepada Allah, untuk kembali berbenah diri, merefleksikan diri sebagai domba yang hilang, sebagai domba yang tersesat, dan juga senantiasa mempunyai harapan bahwa Tuhan akan mencari kita serta menemukan kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu ada banyak cara yang mungkin kita lakukan di masa Advent ini agar kita pantas menyambut Allah yang mau datang mencari dan menemukan kembali diri kita yang tersesat. Mungkin dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan berbagi, dengan melakukan hal-hal baik yang berkenan bagi Allah, dan juga bisa membantu sesama yang menegakkan nilai-nilai keadilan, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan membangkitkan kesetiaan di dalam berbagai aspek yang semuanya itu berorientasi pada tegaknya kebenaran di tengah dunia dan kehidupan kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk tetap berharap dalam cinta akan Allah yang mau datang dan mencari kita yang tersesat. Semoga bacaan ini meneguhkan kita semua. Amin.